Alkitab adalah buku yang penting, tetapi sangat panjang. Ya, Alkitab merupakan kumpulan dari banyak kitab yang ditulis dalam jangka waktu yang panjang, tetapi semuanya bercerita tentang satu kesatuan kisah. Jadi, seperti apakah kisah Alkitab? Kisahnya dimulai dengan memperkenalkan kita kepada Allah, Sang Pencipta dari segala yang ada dengan rancangan yang indah. Dan ia memiliki kuasa untuk mengubah dari dunia yang gelap dan kacau sebelum diciptakan menjadi indah dan teratur dengan taman yang penuh dengan kehidupan. Dan sebagai puncak dari penciptaan, Allah menunjuk makhluk yang disebut manusia. Atau dalam bahasa Ibrani, Adam. Mereka diciptakan menurut gambar Allah. Yang artinya mereka ditugaskan untuk berkuasa atas dunia yang indah ini atas nama Allah dengan memanfaatkan segala potensinya agar tercipta dunia yang lebih indah dan teratur. Inilah kisah tentang manusia yang menggunakan kemampuannya untuk menjalankan tugas yang bermakna dan menghasilkan kehidupan. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana? Ya, manusia kini menghadapi pilihan dalam bentuk sebuah pohon yang berbuah. Manusia dapat bekerja bersama Allah dan hidup dalam kebebasan dengan mempercayai Allah yang tahu mana yang baik dan yang jahat. Atau, mereka dapat mengambil alih kekuasaan dan menetapkan sendiri mana yang baik dan yang jahat, tapi Allah sudah memperingatkan bahwa mereka bisa mati karenanya. Tetapi mereka malah mendengarkan suara dari makhluk yang gelap dan misterius yang berkata, pilihannya mudah, makan buah itu, maka engkau akan mendapatkan kekuasaan dan kebebasan untuk memerintah atas dunia dengan caramu sendiri. Maka mereka mengambil alih kekuasaan dan sebagai akibatnya, mereka menjadi penuh curiga dan selalu ingin melindungi diri sendiri. Hubungan antar manusia pun rusak dan terjadi perebutan kekuasaan dengan kekerasan. Hingga pada akhirnya ada satu peradaban yaitu Babel yang menganggap kejahatan sebagai kebaikan. Maka Allah mencerai-beraikan peradaban manusia yang jahat ini. Dan dari sini, kisah Alkitab mengalami perubahan yang penting. Mari kita perhatikan kisah seorang pria dan wanita yang pergi meninggalkan Babel, yaitu Abraham dan Sarah. Ya, Allah berjanji bahwa dari mereka akan datang umat yang baru, yaitu bangsa yang akan punya kesempatan lagi untuk membuat pilihan yang tepat. Dan jika berhasil, mereka akan membuka jalan baru bagi seluruh umat manusia. Itulah sebabnya mengapa kisah selanjutnya dalam Alkitab adalah mengenai keluarga ini. Namun kisahnya tidak berjalan dengan baik. Meskipun Allah sendiri yang menuntun mereka, keturunan Abraham kembali terjerumus ke dalam godaan yang sama, yaitu menentukan mana yang baik dan yang jahat dengan cara mereka sendiri dan bukannya dengan cara Allah. Bahkan saat orang-orang terbaik mereka berkuasa, yaitu para penguasa yang mencintai tuntunan Allah dan memiliki hikmat ilahi, mereka pun ikut terjerumus. Oleh sebab itu, bangsa Israel diperingatkan oleh nabi-nabi mereka sendiri bahwa pilihan mereka akan membawa mereka kembali ke Babel. Tapi kali ini sebagai tawanan yang takluk dan hidup dalam pembuangan. Dan itulah yang terjadi. Bahkan ketika Allah sendiri yang menuntun mereka, bangsa Israel tetap gagal. Jadi, siapa yang bisa berhasil? Nah, para nabi berkata bahwa kisahnya belum selesai. Allah akan mengutus pemimpin baru bagi bangsa Israel. Ia akan memperbaiki kegagalan mereka dan mengubah hati serta pikiran mereka agar dapat membuat pilihan yang tepat. Demikianlah akhir dari bagian Alkitab yang disebut Perjanjian Lama. Tetapi janji-janji ini masih belum digenapi. Lalu kisah Alkitab berlanjut ke Perjanjian Baru. Kita diperkenalkan dengan seorang pria dari garis keturunan Raja-Raja Israel, Yesus dari Nazaret. Dan ia berkata bahwa ialah yang akan menggenapi janji-janji tersebut. Ia melawan kejahatan yang gelap dan misterius yang telah menguasai seluruh umat manusia. Lalu ia memberitakan bahwa Allah telah datang untuk memerintah atas dunia melalui dirinya. Yesus mengajarkan apa yang baik dan yang jahat menurut Allah. Dan ia berkata bahwa kuasa yang sesungguhnya ada pada melayani orang lain. Menurut Yesus, orang-orang yang mengasihi orang miskin dan bahkan mengasihi musuh-musuhnya adalah orang-orang yang sesungguhnya berkuasa atas dunia. Perkataan Yesus ini sangat membingungkan, tetapi juga sangat indah. Begitu pula dengan pernyataan dalam kisah Yesus, bahwa ia adalah Allah yang menjadi manusia bagi bangsa Israel dan bagi seluruh umat manusia. Karena kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti dia. Ia datang untuk menanggung akibat dari kejahatan kita ke dalam dirinya. Dan kasihnya yang penuh pengorbanan terbukti lebih kuat daripada kejahatan, bahkan daripada kematian itu sendiri. Jadi kini umat manusia dihadapkan pada pilihan yang baru. Dalam bentuk sebuah pohon yang baru. Jadi pertahankan cara yang lama sebagai manusia, atau cobalah cara yang baru ini. Dalam kisah ini, mereka yang memilih jalan Yesus merasa dikuatkan oleh kuasa Allah sendiri. Mereka tahu bahwa orang-orang yang dikasihi dan diampuni oleh Allah akan dapat mengasihi dan mengampuni orang lain sebagai balasannya.
Gerakan Yesus menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, membentuk jemaat-jemaat baru yang mengikuti jalan Yesus. Namun mereka menghadapi masalah. Dari luar, ada penganiayaan oleh orang-orang yang berkuasa. Dan dari dalam, ada kebingungan, bahkan kompromi. Ya, karena mengikut Yesus itu sangat sulit. Oleh sebab itu, para rasul yang memimpin gerakan ini menulis surat untuk menenangkan dan untuk menantang para jemaat ini agar tetap setia pada jalan Yesus yang sulit ini. Dan mereka diajak untuk berharap pada hari di mana Yesus akan datang dan mengubah segalanya. Jadi Alkitab diakhiri dengan menuntun kita ke masa depan, di mana semua kesalahan diperbaiki, semua kejahatan diberantas, surga dan bumi menjadi satu, dan umat manusia dapat memerintah atas dunia bersama-sama dalam kasih dan kuasa Allah. Jadi demikianlah kisah Alkitab, yang telah menyatukan semua kitab-kitab ini. Namun yang menarik adalah, setiap kitab memiliki gaya penulisan yang berbeda, yang memperkaya setiap kisah secara unik. Dan inilah yang akan dibahas dalam video berikutnya.